tulang. Untuk menunjukkan rasa jiwa kami tetap karena bencana yang menimpa orang Nantulang, dan semoga orang Nantulang diberikan ketabahan, kesehatan, panjang umur selalu Nantulang. Terima kasih atas teguhannya dari Nantulang. Semoga Tuhan memberikan berganda-ganda lipat kepada orang Nantulang. Terima kasih. Jadi kami di sini untuk mengucapkan rasa prihatin kami karena bencana yang sudah menimpa orang Nantulang. Jadi pada kami sih mengucapkan supaya orang Nantulang diberikan kesehatan, panjang umur dan selalu sabar dalam menghadapi setiap bencana yang tiba. Kami sini untuk mengucapkan karena kami tahu bencana sudah menimpa orang Tulang, kami juga merasa orang Tulang. Kami datang ke sini karena kami merasa juga orang Tulang. Dari orang Tulang karena kami sudah datang ke sini, semoga orang Tulang diberikan kesehatan dan agar kejadian yang terjadi agar tidak menimpa orang Tulang lagi. Sebelumnya kalian Tulang kami minta maaf datang rame-rame merepotkan kalian Tulang. Jadi kalian Tulang kami di sini datang dengan tujuan dan rasa prihatin dengan bencana yang menimpa kalian Tulang. Semoga kalian Tulang diberikan kesabaran, sukacita, diperbanyak berkatnya. Terima kasih Tulang. Apa sih? Nah, pertama-tama Bu, iya syukur kita panjatkan dari Tuhan di mana kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Kedatangan kami di sini Bu untuk menunjukkan bahwa kami juga peduli terhadap siswa kami dan keluarga kami atas kejadian kebakaran yang terjadi pada hari Minggu. Saya langsung melihat storynya Ibu langsung ludes. Di situ saya takut pada saat Ibu membuat story itu sebetulnya saya mau komen, tapi takut saya gak tahu nanti siapa tahu lagi sedih-sedihnya. Kayak adalah rasa ketakutan saya mau Ibu pada saat itu, makanya pagi-pagi saya bilang suruh bersuka cita Bu. Semoga apa yang menjadi kerugian yang terjadi di kios kita berlipat ganda yang diberikan Tuhan dari yang hancur itu. Karena setiap apapun yang terjadi kepada kita, yang diberikan Tuhan kepada kita tidak pernah di atas dari kemampuan kita. Pasti semua bisa kita lewati. Dan Tuhan punya rencana indah di balik kerugian yang terjadi. Jadi Ibu, di sini kami datang untuk menunjukkan bahwa kami merasakan apa yang orang Ibu keluarga rasakan. Kebetulan juga si Sewi juga kemarin kalau mereka misalkan terlambat sedikit kena juga kios mereka. Karena pas pulang mereka juga di sekitar yang apa itu Bu, tapi mereka langsung mengambil air dari rumah opungnya. Apapun itu Tuhan punya rencana indah berlipat ganda rezeki yang diberikan Tuhan setelah ini. Jadi, itu saja dari saya sebagai wali kelas. Terima kasih. Pemberian dari pemberian dari anak-anak menunjukkan bahwa mereka merasakan apa yang Ibu rasakan. Jangan dilihat dari nominalnya, tapi dari ketulusan hati kami memberikannya. Dan setelah Ibu saya lupa. Terima kasih atas perjamuan makan dan minumnya. Jadi seakan-akan kami datang ke sini enak kali. Banyaklah rezeki Bu, selalu diberkahi Tuhan. Terima kasih. Apalah itu campur bahagia ya. Campur bahagia. Jadi nanti kalau Bu menangis itu karena nangis bahagia, bukan karena bencana ya. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberi kesehatan dan kekuatan pada
siang hari menjelang sore ini sukacita. Terima kasih buat Wisma kita. Terima kasih buat anak-anak kami yang sudah datang berkunjung ke rumah kami. Alasannya karena memang kami mendapatkan musibah seperti yang anak-anak sampaikan kepada kami. Kalau masalah musibah ya buat anak-anak kami, kalau orang beriman, katanya orang beriman, apapun musibah yang datang harus diterima dengan lapang dada. Ya. Karena kita yakin dan percaya Tuhan kita kan maha kaya, ya kan? Dia bisa menyediakan apa yang kita butuhkan. Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Karena itu kita juga melihat teman-teman kita yang lain, bukan hanya kami yang merasakan, ada juga teman-teman yang lain. Memang pada saat itu, pada malam itu, kalau anak-anak kami ada di tempat itu, memang sangat dramatis sekali lah. Sedih melihatnya. Artinya sedih melihat teman-teman atau saudara-saudara kita, ada yang tua, ada yang separuh baya, menarik barang-barangnya yang belum kena api, ya. Saya ibu melihat itu, menyaksikan itu, ibu menetes air mata, bukan melihat karena kios ibu terbakar, bukan. Ibu menangis karena memang melihat saudara-saudara kita yang dengan susah payahnya mengambil barang-barang yang masih bisa diambil, gitu kan. Kondisi pada saat itu memang kami keterlambatan informasi. Pada saat itu hari Minggu malam, bapak kami pergi pertanyaan. Handphonenya tinggal dalam keadaan tidak aktif. Pulang dari pertanyaan jam 10, diaktifkanlah itu handphonenya. Pada saat diaktifkan, dilihat ada panggilan temannya dari pajak. Ada udah 10 panggilan. Mungkin pada saat pertanyaan itu kan sudah dipanggil itu bapaknya Julio kan. Artinya ada musibah, ada api, ada kebakaran di pajak gitu kan. Terus orang yang memanggil itu ditelepon balik sama bapak si Julio. Ada apa Put, katanya. Tolong datang ke pajak, ada kebakaran, katanya. Bapak Julio langsung menjerit, ya diingatlah kiosnya kan, hari-harinya ada di situ kan. Kami pun langsung ke sana lah, ya. Dengan singkatnya kami pergi ke sana. Tapi kami pergi ke sana posisinya udah padat kali, nggak bisa lagi masuk. Parkiran pun udah, ternyata kami udah terlambat informasi, katanya apinya dari jam 9 sudah ada. Iya, kurang setengah 10 ya. Nah, pokoknya kami ke sana jam 10 lewat, ya udah terlambat lah itu ya kan Bu. Namanya juga api, dengan cepat aja kan, langsung melahap semua. Jadi kami sampai bapak si Julio kami langsung masuk melihat apakah barangnya bisa diselamatkan sedikit. Enggak, pada saat dia sampai, api itu udah pada posisi kios kita itu, udah di sekitarnya gitu. Jadi ya pasti menangis lah ya kan, pada saat itu ya pasti sedih. Karena nggak ada yang bisa diselamatkan. Kalian tahu kan jualan bapak si Julio kami di pajak kan? Nggak tahu. Bapak si Yolanda tahu itu. Ya. Kalau bapak si Julio kami itu jual apa? Optik, tahu optik kan? Barang-barang yang berhubungan dengan kesehatan mata. Iya. Udah disitulah alat periksanya, barang-barangnya, kacamatanya, semuanya lah di situ, ya kan? Jadi jangankan satu pun, murnya kacamata aja pun nggak ada yang bisa diselamatkan, gitulah. Udah ludes lah dilahap. Jadi kami, apalah yang mau kami pertahankan di sana. Kami pulanglah ke rumah karena memang pada saat itu kami pergi ke pajak, kami tinggal di Julio sama adiknya. Saya bilang, titip Julio jaga adik. Saya berpikir gini, ngapain saya di sini? Anak-anak tinggal di rumah. Kan ada aja kesempatan dalam kesempatan. Nanti ada orang tahu, orang jahat tahu saya lagi di pajak,
diseret pula anak-anakku lagi tidur kan gitu kan. Iya, jadi kan apalagi setelah saya lihat itu api itu nggak bisa lagi bersahabat, ya kan, kami pulanglah ke rumah dengan bapaknya. Kami bilang apalagi yang mau dilihat di sini, ya udah dipasrahkanlah semua, berserahlah kan. Kami pulanglah ke rumah, si Julio masih tidur, masih bangun, yang tidur itu adik-adiknya kan. Si Julio nanya, gimana mak? Nggak ada yang bisa dibantu, nggak ada yang bisa diselamatkan. Ya udah berserahlah gitu. Itulah ceritanya. Kalau masalah berserah dengan pasrah ikhlas, kita sekeluarga udah ikhlas ya, dan yakin dan percaya seperti yang disampaikan tadi, Tuhan pasti gantikan berlipat ganda dari apa yang sudah terbuang dan habis ya. Tapi dari cerita yang saya sampaikan tadi, terima kasihlah buat empati yang sudah anak-anak kami miliki di dalam hati, dan itu yang paling penting ya. Yang paling penting dalam hidup ini adalah karakter kita itu. Kita memiliki empati yang tinggi kepada teman kita, artinya kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Terima kasih kalian sudah memiliki itu, dan semakinlah ditingkatkan ya. Bukan hanya untuk kami sekeluarga, bukan hanya untuk keluarga Julio, tapi untuk keluarga-keluarga yang lain juga. Berikanlah empatimu. Jadi memberikan empati itu bukan hanya memberikan materi yang ada di diri kita, ya kan? Kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, itu jauh lebih baik ya. Jadi untuk anak-anak kami semua ya, ini dalam keadaan lapar ini, sebenarnya kalau dalam keadaan lapar nggak bisa dinasehati ya kan, karena nggak bisa terima kalau dalam keadaan lapar, apalagi laki-laki. Kalau perempuan itu gampang itu menerima dan mudah merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jadi untuk anak-anak didik kami, anak-anak kami lah ya, terima kasihlah atas kehadiran kalian, atas kunjungan kalian. Semoga juga kalian diberkati Tuhan, keluarga kalian juga diberkati, diberikan rahmat dan kuasa Tuhan, kasihnya yang berlipat ganda kepada keluarga di rumah. Sampaikan salam dari Ibu, mamanya Julio, kepada kepala sekolah ya Ibu ya Miss. Sampaikan rasa terima kasih kami juga, walaupun di sini saya hanya mewakili mamanya Julio karena bapaknya ada di tempat lokasi, karena mereka selalu dipanggil oleh pemerintah untuk mendata siapa aja yang kena musibah. Mereka selalu ada di tempat di sana. Ada kemah, kalau kalian lihat ada kemah dibuat di situ, dipajak di sana kan, itu tempat mereka untuk rapat berdiskusi apa yang harus dibenahi di kemudian hari. Dan semoga juga doa dan harapan kita, semoga saudara-saudara kita yang kena musibah selain dari kami dipulihkan Tuhan, dihibur oleh Tuhan, digantikan semua kerugian-kerugian dengan caranya yang luar biasa. Terima kasih banyak ya Miss atas kunjungannya. Semoga anak-anak didik kami sebentar lagi mau berpisah, dan dari rumah kita ini diberkati di jalan, dilindungi Tuhan sampai ke rumah masing-masing. Terima kasih semuanya ya. Untuk suguhan yang kami sediakan, kalau dari semalam si Julio kasih tahu itu sama Bu, mungkin pasti ada yang lebih dari itulah Bu sediakan untuk kalian, karena Julio hanya kasih tahu, Mak, nanti kami gotong royong. Setelah ditelepon Miss dari handphone Miss, Mak, kami mau datang satu kelas. Waduh, ini udah capek ini gotong royong, apalah yang bisa dikasih sama mereka ini gitu Miss. Makanya hanya itulah yang bisa disuguhkan sama kalian. Semoga jadi nikmat kekuatan bagi kita semua. Terima kasih.